Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum, museum di hatiku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prawira Mokorompit. Saya mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam YN Manado. Merasa sangat bersemangat karena berkesempatan mengunjungi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Jalan WR Supratman nomor 72. Nah, dalam kunjungan ini saya ingin memperkenalkan dua spot yang menarik menurut saya yang paling istimewa, yaitu Silsilah Raja Bola Mongondo dan itu Silsilah Raja Bola Mongondo dan transportasi darat tradisional. Langsung saja kita ke dalam. Cheers. Ente ambil spot apa? Silsilah apa kata? Kerajaan Bolmongdeng itu transportasi darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang silsilah raja-raja kerajaan Maulang Mongondo yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perkembangan daerah Sulawesi Utara. Yang pertama ada asal-usul Bolang Mongondo. Nama Mongondo berasal dari kata Momondo yang berarti berseru tanda kemenangan. Daerah ini dikenal sebagai Bolang Mongondo, dipimpin oleh para raja yang disebut Punu yang merupakan penguasa tertinggi. Kerajaan ini berkembang sejak abad ke-14 di bawah kepemimpinan Punu Mokodoludut. Nah, silsilah raja-raja kerajaan Bolang Mongondo. Kerajaan Bolang Mongondo dipimpin oleh serangkaian raja yang berjasa besar dalam membangun dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Berikut silsilah raja-raja penting yang memerintah. Pertama, Punu Mokodoludut yang memerintah dari tahun 1400 hingga 1460. Mokodoludut adalah raja pertama yang membuka hubungan dengan orang Minahasa di pesisir pantai, sehingga kerajaan ini mulai dikenal luas. Selanjutnya ada Punu Yayu Bangkai yang memerintah dari tahun 1460 hingga 1480. Nah, pada masa Yayu Bangkai, stabilitas kerajaan terus dijaga untuk memperkuat posisi Mongondo di wilayah Sulawesi Utara. Ketiga ada Punu Damopoli'i yang memerintah dari tahun 1480 hingga 1510. Damopoli'i ini dikenal sebagai pemimpin yang melakukan ekspansi wilayah dengan menaklukkan kerajaan Babontehu di Manado Tua, Kema hingga Kaidipang. Namanya dikenal sebagai pahlawan dalam sejarah Bolang Mongondo. Yang keempat ada Punu Busisi yang memerintah dari 1510 hingga 1540. Setelah Damopoli'i, kepemimpinan dilanjutkan oleh Raja Busisi yang menjaga kestabilan pemerintahan selama masa kekuasaannya. Lanjut yang kelima Punu Makalalo yang memerintah dari 1540 hingga 1600. Makalalo ini meneruskan perjuangan pendahulunya dalam menjaga wilayah kekuasaan meskipun tidak banyak ekspansi yang dilakukan pada masa ini. Yang keenam itu ada Punu Mokodompit yang memerintah pada tahun 1600. Pada masa Mokodompit, kehidupan masyarakat mulai diatur dengan peraturan-peraturan yang tertib dan berkeadilan. Raja Mokodompit memimpin bersama para bogani, yaitu pemimpin adat setempat. Ketujuh, Raja Tadohe. Pada masa Raja Tadohe, banyak kebijakan penting yang dikeluarkan untuk menata kehidupan rakyat. Raja Tadohe dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan disegani. Ke-8 itu ada Raja Moko Ago atau Lolodak Moko Ago yang memerintah di tahun sekitar 1650. Nah, Moko Ago ini memimpin kerajaan di masa sulit ketika pengaruh VOC Belanda mulai masuk ke wilayah Sulawesi Utara. Ia melakukan perlawanan sengit terhadap VOC dan dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam mempertahankan kedaulatan kerajaan. Namun, konflik dengan VOC berujung pada penyerangan ke Minahasa dan pedalaman Mongondo. Nah, pada masa pemerintahan Raja Cornelius Manopo, pada abad ke-19, Raja Cornelius Manopo menjadi Raja ke-16 di tahun 1832. Nah, di masa ini ditandai dengan masuknya pengaruh Islam melalui Gorontalo. Raja Cornelius memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Bangon yang menjadi pusat administrasi hingga tahun 1901. Sisa bangunan Istana Kota Bangon masih dapat dilihat hingga kini meskipun mengalami kerusakan akibat konflik tahun 1959. Dan juga di masa Raja Cornelius, masyarakat Bolang Mongondo mulai mengalami perubahan signifikan baik dalam struktur pemerintahan maupun budaya yang kemudian membawa kerajaan ke masa modern.
Nah, mengenai peninggalan dan warisan sejarah, Kerajaan Bolang Mongondo memiliki banyak warisan sejarah yang tetap dikenang hingga sekarang. Di antaranya silsilah raja-raja yang berperan dalam membangun kekuatan dan identitas kerajaan, sisa bangunan Istana Kotobangon yang menjadi simbol kejayaan masa lalu. Kerajaan ini juga mencerminkan semangat masyarakat Mongondo dalam menjaga kedaulatan, budaya, dan tradisi mereka hingga saat ini. Nah, ini ada Dani, ini Alan, ini Dani. Selanjutnya ada alat transportasi darat tradisional Sulawesi Utara. Selain memiliki sejarah kerajaan yang kaya, masyarakat Sulawesi Utara juga dikenal dengan penggunaan alat transportasi darat tradisional yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa lalu, kuda adalah alat transportasi utama yang sering digunakan oleh para pejabat, bangsawan, hingga masyarakat di desa-desa. Kuda menjadi simbol kebanggaan sekaligus sarana perjalanan yang efektif. Dengan seiring berjalannya waktu, kuda, bendi, atau kereta kuda menjadi alat transportasi yang populer dan tetap bertahan hingga sekarang. Meskipun kendaraan modern seperti mobil dan truk sudah banyak digunakan. Kuda bendi masih dapat kita temui di daerah-daerah tertentu karena keunikan dan fungsinya yang tetap relevan. Di pedesaan, gerobak yang ditarik oleh sapi atau yang dikenal dengan istilah lokal roda menjadi alat transportasi darat yang penting terutama dalam kegiatan perkebunan dan mengangkut hasil bumi. Meski sederhana, alat ini sangat membantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Perpaduan sejarah dan budaya dari silsilah kerajaan Bolang Mongondo yang memimpin dengan kebijaksanaan hingga alat transportasi tradisional yang membantu kehidupan masyarakat. Keduanya mencerminkan kekayaan, sejarah dan budaya Sulawesi Utara. Raja-raja Mongondo membawa kemajuan bagi rakyatnya, sementara alat transportasi darat tradisional seperti kuda, bendi, dan gerobak menggambarkan bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Demikianlah penjelasan tentang silsilah kerajaan Bolang Mongondo dan alat transportasi darat tradisional di Sulawesi Utara. Kedua materi ini mengajarkan kita untuk menghargai sejarah, perjuangan para leluhur, dan bagaimana budaya lokal menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih pula kepada pihak museum yang telah memberikan kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace out, man.